dua nih Habib. Ada kontroversi di YouTube Habib, ada yang bilang bahwa ibu Anda itu adalah Tuhan Anda di dalam materi. Di alam materi. Oh, oke. Itu maksudnya apa ya, Habib? Begini, Tuhan itu maha sempurna, maha segala-galanya. Dia non materi. Kita ini yang di alam ini, di dunia ini semuanya materi. Materi ini ciptaan terendah. Ciptaan terendah seperti manusia ini juga materi, ciptaan terendah. Itu perlu sebab-sebabnya. Bukan Tuhan tidak mampu menciptakan langsung. Tapi yang tercipta ini materi ini tidak bisa langsung dari Tuhan. Bisa hancur. Kenapa? Kebesaran yang maha kuasa ini. Seperti kita mau ke matahari. Matahari itu ada. Tapi coba yang mau mendekat ke matahari, belum sampai pecah. Nah, ini matahari, bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan ya, yang tidak terikat dan non-materi. Perlu ada sebab-sebabnya. Lah, sebab-sebab ini juga ketuhanan, sunnatullah. Itu sebab akibat. Semua proses alam ini ada kausalitas Tuhan yang bekerja sesuai dengan sistemnya. Nah, manusia ini berkembang biak saat ini. Betul, ada yang mengatakan katanya Adam ciptaan awal. Bukan Adam itu ciptaan awal langsung Tuhan turunin jadi Adam, enggak. Ada unsur sebab-sebabnya menjadikan Adam itu penciptaan awal. Bukan langsung Tuhan kirim, enggak. Kenapa? Manusia ini materi. Ciptaan istilah materi itu apa? Ciptaan yang terendah, terbatas, gerak yang terbatas. Tidak mungkin langsung diciptakan oleh yang maha tidak terbatas. Bukan Tuhan yang tidak mampu, yang dicipta ini meledak kalau langsung dari Tuhan, seperti tadi matahari. Kenapa saya bilang perempuan itu punya daya cipta? Ini juga bukan perkataan saya juga dapat dari tokoh sufi Rumi. Selemah-lemahnya wanita di situ apa? Tapi Allah kasih di situ, dia punya daya cipta. Yang akhirnya apa? Umat Tuhan ini makin banyak dari perut ibu itu. Di sini ibu itu jadi suatu sebab dari Tuhan. Tuhan di sini juga butuh juga, bukan butuh dalam arti ketergantungan, enggak. Sebab wanita ini Tuhan bisa mencipta banyak manusia. Maka dari itu sampai seorang wanita tuh dikasih derajat seperti Tuhan. Seorang ibu tuh dikasih derajat seperti Tuhan. Keridhaan Allah tergantung keridhaan ibu. Tidak ada jarak loh. Berarti ibu ini juga bisa terjadi apa? Manifestasi Tuhan dalam hal apa? Penciptaan tadi itu. Jangan terus kita menolak. Mau saya bilang tadi apa? Di agama aja, andaikan seorang ibu menyuruh saya, Zen ambilkan Umi minum. Di hati saya itu ngereneng, itu terkutuk. Kenapa? Dia Tuhan kamu di alam materi ini. Waktu ibu melahirkan anak, ibu mengasihi. Kalau itu anak sakit, pengen diambil tuh sakitnya. Ibu terus berbuat apapun, berbuat kebaikan untuk anaknya. Ada matahari ditutupin, ibu rela lapar untuk anaknya kenyang. Ibu rela mati untuk anaknya kenyang. Semua kebaikan ibu ini apa? Tidak ada di pikiran ibu apa? Nak, nanti sudah gede, ganti saya. Ini Tuhan. Tuhan itu apa? Memberi. Tanpa berharap imbal balik. Nah, itu yang saya maksud tadi itu. Ibu itu di sini juga apa? Ini sebabnya Tuhan. Kenapa? Kalau manusia ini semua Tuhan yang mencipta, bukan berarti tidak bisa. Ini ciptaan rendah. Maka pertama ada falsafah itu, awal penciptaan Tuhan itu adalah nur. Kalau di Islam itu dikenal Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini proses penciptaan Tuhan berjalan, teng yang lainnya. Bukan Tuhan tidak mampu, jadi perlu perantaranya. Ada sebab akibat. Contoh, kalau semua Tuhan yang mau tentuin, gini aja, saya duduk aja di rumah, tidak usah kerja capek, nanti Tuhan kirim duit. Jangan, Tuhan tuh dibikin kayak tukang pos. Jadi kerja dunia ini sudah sunnatullah. Siklusnya ada sebab akibat. Kalau saya itu mau punya anak, saya harus menikah. Nanti dari menikah itu bertemulah sel. Dari sel itu nanti bisa membuahkan anak. Ada proses. Ada proses.
Tapi kita juga bisa batalin untuk prosesnya. Ternyata nggak jadi anak. Kenapa? Mungkin kandungannya nggak dijaga, gugur. Nah itu sama gugur. Ya kita tadi tuh nggak menjaga sebab akibat ini yang harus dijaga. Jadi proses alam ini bekerja sesuai sistemnya. Seperti gunung meletus. Bukan ini hari jam segini Tuhan, ayo kirim gunung meletus. Ya tukang pos dong. Kirim lagi tsunami. Ada besok ada seseorang kecelakaan, Tuhan yang nentuin. Akhirnya Tuhan ini apa? Ada di tempat kerusakan. Nah itu tadi saya bilang, ibu itu punya daya cipta, bukan berarti Tuhan tidak mampu. Melalui perantara ibu, terjadilah penciptaan manusia. Yang di dalamnya itu ada roh Tuhan. Apa itu yang dinamakan dengan surgamu adalah ibumu? Jelas loh. Kita berharap surga dari mana? Dari Tuhan. Sekarang ibu tuh dikasih semat loh. Keridhaan Allah tergantung keridhaan ibu. Dia ibu kamu. Maaf, seandainya ibu itu seorang pelacur, tidak berhak seorang anak sekalipun presiden tidak menghormati ibunya. Karena dia lahir dari ibunya. Nah, derajat wanita itu tinggi. Oh, pernah Nabi ditanya, siapa yang kamu cintai Rasulullah? Ibu. Ibu sampai 3 kali. Ibu baru ayah. Jangan kita sedikit suka kita nih kadang-kadang berpidato depan ibu. Padahal siapa sih ngajarin omong kita nih masih kecil? Ibu kita. Janganlah Anda berpidato depan ibu, ngajarin ibu di saat sudah gede, ibu begini. Jangan. Ibu itu kecil hatinya. Nah, kamu yang ngajarin ngomong aku. Nah, ini adab-adab ini nih dijaga. Kok saya jadi pengen nangis ya? Nah, Sebagai seorang ibu terharu. Yang pernah melahirkan kita ini semua ya Bu ya. semua loh, ibu itu apa? Kepengen anaknya sukses, bahagia semuanya, tapi ibu apa? Gak kepengen ngasain. Ya. Itu ibu. Ini Tuhan. Tuhan itu cuma memberi apa? Tidak pernah mau berharap Breathing. apapun. Iya. Saya ngerasain soalnya jadi ibu. Saya tuh sampai ini hari belum pernah bicara keras sama ibu. Sekalipun ibu saya tuh mungkin salah memahami, saya iyain. Biarin dia dulu seneng. Nanti sudah sehari seminggu, saya bilang pelan-pelan, tuh ini begini-gini. Tuh, Umi yang salah dong, ibu enggak ada yang salah. Enggak apa-apa, saya yang harus jelasin aja. Janganlah bantah ibu. Kenapa itu saya bilang? Itu Tuhan lah. Tuhan, kasihnya ibu tuh kasih Tuhan. Saya boleh nangis ya? Bah. Kayaknya harus minta maaf nih sama ibu saya nih. Nah itulah tadi. Jangan secepat itu orang menolak pendapat orang yang baru.